Anda suka bersumpah demi Allah, wallahi, dan seterusnya. Sumpah, ya, sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan lebih banyak sumpah. Sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan. Orang dikit-dikit sumpah, wallahi, 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 dikit-dikit sumpah. Tidak sebaiknya kita banyak sumpah. Dan kemudian jika kita harus bersumpah untuk meyakinkan, bukan dilarang, tapi ada tujuan. Akan tapi di saat kita sudah bersumpah, ternyata kita melihat yang lebih bagus adalah harus dilanggar sumpah ini. Misalnya apa? Demi Allah, aku tidak akan pergi ke tempat itu, karena mungkin tempat itu tidak baik. Ternyata dapat informasi tempat itu sudah disterilkan, sudah dibebaskan dari sesuatu yang tidak baik. Ternyata datang ulama ke tempat itu. Waduh, aku sudah sumpah demi Allah tidak datang ke tempat itu. Gimana ini? Datanglah ke tempat itu dan bayar kafarah, denda karena sumpahmu tersebut. Karena kamu bersumpah bukan main-main, kamu sumpah tidak mau dekat ke tempat itu karena tempat itu dulu tidak baik. Misalnya tempat maksiat, ternyata ada perubahan kekuasaan atau apa, dirubah menjadi tempat baik, sehingga aku harus datang ke tempat itu. Datanglah ke tempat itu untuk ambil kebaikan, dan sumpahmu kamu bayar. Berarti kamu melanggar sumpah. Jadi ada melanggar sumpah yang tidak dosa, yaitu untuk sesuatu yang lebih baik. Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah, Sayyidina Rasulullah bersumpah, demi Allah aku tidak akan membawamu. Tak tahunya dibawa juga itu rombongan. Berarti Rasulullah melihat ini yang lebih bagus, dan Nabi Muhammad SAW kemudian membayar sumpahnya. Maka kita masuk bab kafaratul yamin. Kalau seandainya ada di antara kita sudah terlanjur bersumpah, lalu kita melanggar, dan tentunya jangan main gampang melanggar, jangan, haram melanggar seenaknya. Tapi ada hajat yang lebih penting. Kita sudah bersumpah tidak begini, atau bersumpah yang banyak. Kalau contoh banyak seperti tadi, aku demi Allah aku tidak mau nemui dia. Tak taunya dia adalah sahabat kita yang harus kita temui. Mungkin kita marah, demi Allah saya tidak mau nemui dia. Kenapa? Kalau datang kepada saya pasti ngajak gunjing dia. Demi Allah saya tidak mau ketemu dia. Tak taunya apa? Dia datang meminta maaf atas kesalahan. Atau dia akan menyampaikan, oh ya kalau ketemu, berarti saya melanggar sumpah. Maka aku temui, tapi ini demi sesuatu yang lebih baik. Tapi yang na'udzubillah, ini adalah orang busuk, hina, bersumpah untuk berbohong. Dagangan jual beli, demi Allah ini begini, demi Allah jual beli. Tidak akan diberkahi. Yang berdagang lalu bersumpah dan berbohong, tidak akan diberkahi berdagangannya. Dan jangan biasakan bersumpah. Jika memang butuh sumpah, itu pun sangat mendesak. Jadikan sumpah ini adalah kayak sesuatu yang darurat, untuk meyakinkan orang yang kurang percaya dengan kita. Sumpah, sekarang dikit-dikit sumpah. Lalu sumpah yang main-main itu, masya Allah, sumpah yang untuk berdusta adalah dosa. Dan berdusta adalah sifat yang sangat buruk, dekat ke neraka Allah, menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala, berdusta. Dan kalau orang pernah berdusta sekali, kemudian berdusta lagi, akan dicap, distempel dia adalah pendusta. Sehingga menjadi orang punya kebiasaan berdusta. Kalau tidak dusta tidak enak. Jadi apapun dia berdusta. Jadi orang fakir berdusta, jadi orang kaya berdusta, jadi orang bodoh berdusta, jadi ulama pun berdusta. Sehingga di dalam sejarah itu ada ulama berdusta, pendusta hadis. Membuat hadis, ada orang senang dengan Al-Quran, dikisahkan. Begitu senangnya kepada Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, cuman dia melihat orang pada nggak senang dengan Al-Quran. Dari dulunya biasa berdusta, akhirnya Pak membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sufi, tasawuf adalah istimewa, cuman dia tidak pernah punya ilmu. Akhirnya apa? Membuat hadis-hadis palsu tentang tasawuf. Ada ahli fikih, kerjaannya hanya debat, bingung, nggak punya dalil, membuat dalil palsu hanya untuk menang di dalam sebuah diskusi sesaat. Setelah dilacak ternyata hadisnya dusta. Jadi ada niat busuk, berdusta kadang dengan nama Allah.